Mari kita mulai. Bismillah. Nah, yang ketiga yaitu sifatnya yang universal, mencakup segala sesuatu, likulli syai', mencakup segala sesuatu. Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu dari sisi kehidupan, mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan dalam ekonomi, dalam politik pemerintahan, di dalam ilmu pengetahuan, segala jenis ilmu pengetahuan dijelaskan di sana. Yang penciptanya dijelaskan, ciri-cirinya, dan juga segala sesuatu yang diciptakan. Semuanya sudah diuraikan di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Nah, pada bagian yang terakhir ini, pilar keempat ini adalah yang sifatnya terintegrasi. Merupakan suatu kesatuan, ada link, ada keterkaitan antara satu dengan lain. Argumentasi pertama dari yang sifatnya terintegrasi ini, karena memang yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, ya, Khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tanda dari adanya sifat dari segala sesuatu yang merupakan makhluk Allah ini di alam ini, itu sifatnya terintegrasi karena memang sumbernya penciptanya adalah satu dan juga satu tujuan. Semuanya nanti wa ilallahi turja'un, kepada Allah nanti kita semuanya akan kembali. Nah, jadi terintegrasi di sini juga menjelaskan keterkaitan antara ayat kauniyah yang berupa Al-Quran yang kita baca dan ayat-ayat kauniyah berupa ciptaannya, makhluknya yang berupa alam semesta, termasuk di dalamnya adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia itu dulu juga bagian dari alam. Walaupun kalau kita bicara lingkungan alam, kadang-kadang orang melihat selain daripada manusia. Pada dasarnya itu adalah termasuk manusia sebagai makhluk Allah. Nah, di sini kesatuan juga berkaitan dengan fungsi-fungsi. Ya, ini banyak sekali sebenarnya yang dimaksud kesatuan atau saling keterkaitan. Fungsi-fungsi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita jelaskan bahwa seluruh alam ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi pertama yang paling utama yang perlu kita ketahui bahwa itu merupakan wujud, ya, wujud dari kekuasaan Allah. Sesuatu yang ada, disebut dengan, karena makanya disebut dengan ayat kauniyah. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan ini adalah kesatuan integrasi antara zikir dan pikir, ya, karena dalam Islam saja yang memadukan antara pikiran manusia dengan apa yang dalam kalbunya yang perlu diingat-ingat, yang ada dalam hati yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan atau pemahaman manusia. Itu kesatuan antara zikir dan pikir. Nah, inilah mungkin yang akan kita pelajari. Saya menyebutkan di sini ada 5 yang berkaitan dengan kesatuan atau juga berkaitan dengan konsep keserasian atau seirama, sejalan. Misalnya kita berbicara tentang dunia dan akhirat, zikir dan pikir tadi, juga beberapa fungsi dari ayat dan juga fungsi dari ayat kauniyah Al-Quran dan juga ayat kauniyah, salah satunya adalah dalam Al-Quran dicontohkan surah Nahl ini, yaitu madun, sama-sama adalah obat. Nanti kita ambil satu persatu ayat yang berkaitan dengan ke depan. Juga kesatuan antara iman dan amal soleh. Juga ada keterkaitan antara apa yang disebut dengan surga dan neraka, kebaikan dan kuburan, yang semuanya sifatnya berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, kita mulai dulu yang saya kutipkan di sini beberapa ayat di dalam surah An-Nahl, kesatuan materi pelajaran dan apa yang difungsikan di situ. Nah,
Dalam surah An-Nahl ada disebutkan fungsi berpikir, fungsi pemahaman, dan juga apa yang disebut dengan az-zikir yang diambil pelajaran. Menariknya di sini disebutkan di surah An-Nahl itu ada dua polanya. Pola yang pertama itu berurutan. Ayat yang 11, 12 dan 13. Ada lagi yang di ayat-ayat ganjilnya. Ayat yang ke-67, 69 dan 69, 65, 67 dan 69. Nah, tapi kita ambil saja karena masih sama ininya polanya, ambil yang ayat ke 11, 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yumbitu lakum bihi zar'ah waz-zaitunah wan nakhila wal a'nab wa min kulli samarat inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi ini Allah menunjukkan ciptaan-ciptaannya, yaitu dengan air, yang ayat sebelumnya dijelaskan tapi saya ambil langsung di ayat ke-11-nya. Air hujan dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, ya, az-zaituna zaitun, wan nakhila kurma, wal a'nab dan anggur, ya, wal a'nab dan anggur, wa min kulli samarat dan segala macam buah-buahan. Nah, ini Allah mengingatkan manusia, inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu, maksudnya macam-macam tumbuhan tadi, tanaman tadi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, kemahapengetahuan Allah, Maha Pencipta Allah. Bagi siapa? Liqaumin yatafakkarun. Kata kuncinya di sini adalah yatafakkarun. Kemudian di ayat 12-nya, wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharatun bi amrih inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Nah, kalau yang di atas tentang berpikir ini, yang berikutnya ini dia Allah yang menundukkan, ya, wasakhkhara lakumul laila, dan berulang-ulang dalam Al-Qur'an disebutkan ini, ada juga di surah Ibrahim. Ya, Allah menundukkan siang dan malam atau malam dan siang, al-laila wan nahar. Ya. Wasyamsa wal qamar. Ya, matahari dan bulan. Ini juga menunjukkan satu kesatuan. Allah menunjukkan fenomena keserasian dan satu kesatuan. Malam dan siang berganti, tidak ada malam, tidak ada siang. Ya, kalau ada siang ada malam. Terus menerus sampai nanti hari kiamat. Matahari dan bulan. Dan kita jadi penanggalan ini kan. Penanggalan, macam penanggalan karena ada perjalanan matahari dan bulan. Dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Ya, musakharatun bi amrihi. Jadi Allah yang mengendalikan semua itu atas perintahnya. Ditundukkan supaya manusia bisa menjalani kehidupan di sini. Kalau dia tidak beraturan, malam dan tidak beraturan, manusia tidak sempurna, nanti tidak akan banyak masalah dalam kehidupannya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mengerti. Saya disebut mengerti, yakin. Jadi di sini ada konsep yang berbeda. Kalau pakai akalah yaqilu, itu menunjukkan dua fungsi, pikiran manusia dengan pemahaman di dalam qalbunya, dalam hatinya. Nah, yang ketiga ini dengan kata kunci yang berbeda, yaitu di ujungnya yatazakkaru. Ya. Wa ma zaralakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi zalika laayatin inna fi zalika laayatan liqaumin yadzakkarun. Dia juga yang mengendalikan apa-apa yang dia ciptakan untukmu. Jadi ini menjadi penjelasan. Ada kata-kata di sini adalah lakum, untuk kalian manusia. Jadi alam ini Allah menciptakannya karena akan ada manusia yang mau hidup di sana. Jadi kalau peruntukannya adalah untuk manusia. Memang Allah yang menciptakan, tapi tujuan diciptakannya
sebagai fasilitas bagi manusia. Inilah para manusia dia harus mengerti, harus berpikir untuk itu. Dan yang terakhir ini, inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Jadi seluruh yang di sini prosesnya harus kita ambil pelajaran. Ketika kita memaksimalkan fungsi dari pikiran kita, hati kita muncul ya dalam benak kita ini bahwa semuanya adalah ada unsur ya az-zakar. Ya, ada unsur pelajaran di sana. Maka manusia harus berkata ini kalau mengikuti di surah Al-Imran, haza ma khalaqta batilan. Tidaklah engkau ciptakan ini semuanya dalam semesta ini dengan sia-sia. Ada hikmahnya, ada pelajaran. Seperti yang saya sebut tadi. Pelajaran pertama itu ada muncul dalam pikiran kita bahwa semuanya ini adalah wujud daripada kuasa Allah. Kemudian seluruh yang diciptakan di alam ini itu punya fungsi. Ya, kalau pakai teori dalam ilmu sosial disebut dengan teori fungsional. Segala sesuatu yang ada, ya, yang disebut tadi ayat kauniyah itu ada fungsinya. Kalau manusia tidak tahu, ya hanya manusia belum tahu apa fungsinya. Pasti semuanya ada fungsinya. Walaupun mungkin sesuatu yang dianggap dilarang dimakan di dunia. Tapi kenapa hadir? Ya fungsinya minimal sebagai ujian bagi manusia. Kalaupun orang mengatakan ada makhluk hewan yang haram dimakan, katanya itu enak, banyak fungsinya, itu kan manusia diuji. Apakah dia mau menghindari, menjauhi itu atau malah mendekatinya? Karena kalau pakai ilmu katanya banyak manfaatnya gitu ya, malah lebih enak dimakan katanya ini. Ya itu ujian bagi manusia ini. Karena tidak semua yang enak dimakan itu lalu halal gitu ya. Ada unsur aturan main dalam agama kita, ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah gitu ya. Dan juga ada yang boleh-boleh saja yang sifatnya mubah. Nah, yang kedua nih, keserasian yang kedua. Jadi ayat kauliyah tadi dan ayat kauliyah saya ambilkan ini masih di surah An-Nahl. Jadi surah An-Nahl ini adalah kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mungkin secara online mengikuti ini, itu bisa mengambil banyak sekali pelajaran, terutama berkaitan dengan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini. Selain ada sedikit berkaitan dengan peristiwa sejarah. Tapi kalau An-Nahl paling banyak yang ayat kauliyah tadi, ayat kauniyah tadi, ayat-ayat yang alam semesta. Nah, ada di dalam surah An-Nahl ayat 69. Kemudian di surah Al-Isra surah ke-17 ayat 82. Jadi berbicara tentang obat hati dan obat untuk fisik manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auha rabbuka ilan nahli anit taizi minal jibal buyutan wa minas sajari wa mimma ya'rishun." Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, ya, lebah madu ini, buatlah sarang-sarang di pegunungan, di pepohonan dan bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Seandainya tidak ada pengakuan di sini bangunan-bangunan yang buat manusia, berarti manusia tidak bisa membuat budidaya lebah. Ya, tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran termasuk yang dibudidayakan oleh manusia, dan juga di pohon-pohon, di gunung-gunung, di gua-gua. Kalau di pantai selatan di Jawa itu ada yang budidaya lebah di dalam pinggir pantai, di dalam gua-gua itu. Ya. Kalau punya kita di Sumatera ini pohon-pohon, Sulawesi juga banyak yang di pohon-pohon. Kalau di tanah Arab sana banyak yang dipelihara, tapi di Indonesia banyak juga yang sudah dipelihara oleh manusia. Nah, saya ambilkan aja di sini terjemahannya agak panjang ini. Kemudian makanlah, ya, wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu. Jadi Allah memerintahkan khusus pada lebah ini untuk mengambil makanan-makanan yang terbaik. Sari makanan yang terbaik kan dari bunga-bunga itu ya. Jalan-jalan Tuhanmu yang telah digunakan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman madu.
yang beraneka macam warnanya. Allah sendiri menyebutkan warna-warnanya. Ada yang agak merah-merah, ada yang agak kuning-kuning, ada yang hitam. Di dalamnya terdapat obat. Ya. Min butuniha, dalam perutnya ini syarabun. Mukhtalifun alwanuhu, bermacam-macam warnanya. Nah, di dalamnya ini apa disebut? Fihi sifa. Ya, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Lagi-lagi kita disuruh berpikir ini. Jadi kita minum lebah ini madu lebah, termasuk sarangnya ini kalau yang Sunda bisa dimakan di sayur. Malah enak ini kalau sayur asam. Ya. Di kampung saya ingat itu kalau sayur lebah makan sahur itu waduh, mantap itu Pak. Selain menguatkan juga menambah nafsu makan. Tapi jangan juga terlalu banyak ya makannya. Nah, di sini katanya sungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda keselamatan bagi orang-orang yang berpikir. Kita disuruh berpikir ini, jangan kita minum aja madunya, tapi kita mikirkan ini sumbernya dari Allah. Allah yang memerintahkan tadi sarang-sarang madu itu, lebah itu membuat sarang-sarang di berbagai tempat. Dan juga diperintahkan untuk makan yang baik-baik. Ya, karena madu itu, lebah itu selalu makan yang baik-baik. Kalau dihinggap di pohon, dia tidak merusak pohon tersebut gitu ya, selalu membawa keindahan. Nah, tapi kalau diganggu hati-hati gitu ya, bisa ngamuk juga gitu ya. Nah, kita diajak berpikir untuk itu. Nah, yang terintegrasi berkaitan dengan obat itu fungsinya yang dari Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penawar. Ya, huwa syifaa'un. Bukan hanya sekedar sebagai penawar obat tadi, juga sebagai rahmat. Dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian bagi mereka. Jadi di sini penawarnya itu syaratnya itu tadi harus beriman dulu. Nama iman itu, iman dan takwa itu takwal qulub. Takwal qulub itu, takwa itu, iman itu ada dalam hati manusia. Ya, ada dalam hati manusia. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman pasti akan merupakan kerugian. Nah, yang ketiga ini adalah kesatuan berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat yang tidak bisa dipisahkan. Itu kita sudah terangkan berkali-kali berkaitan bahwa hidup itu 2 kali. Mati juga 2 kali. Dalam Al-Quran disebut berpasang-pasangan. Di surah Al-Baqarah itu Al-8. Ya. Jadi tadinya kita ini mati, kemudian kita hidup, kemudian matikan lagi, kemudian hidupkan lagi. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian setelah kamu bangkit tadi, dihidupkan lagi, kamu akan dikembalikan kepada Tuhan untuk menghadap mempertanggungjawabkan akan dilakukan oleh manusia hidup di dunia. Nah, saya ambilkan ini kehidupan dunia. Ada yang menganggap bahwa kehidupan itu hanya di dunia ini saja. Kalau kita sudah mati ya sudah selesai. Padahal Allah menyebutkan ada lagi kehidupan yang sebenarnya itu al-akhirah. Inna darul akhirah lahiyal khayawan law kanu ya'lamun. Tapi banyak manusia tidak mengetahui. Nah, saya kutipkan 2 ayat yang berurutan. Yang mana satu memandang hidup itu hanya di dunia ini saja, sudah selesai urusan. Kalaupun dia berdoa, ya sampai di batas dunia. Dan ayat berikutnya itu mengintegrasikan antara kebaikan yang diharapkan manusia di dunia dan di akhirat. Tapi yang populer itu adalah ayatnya 201. Sesungguhnya di atasnya ada ini. Potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sampai di sini dia doanya. Jadi ada kan orang yang berdoa itu hanya dunia aja terus, minta kekayaan, minta harta ini, minta jabatan gitu ya, minta kesenangan, minta pasangan hidup, minta macam-macam ya. Itu hanya di dunia ini. Memang benar ada manusia yang tidak, doanya bukan sampai ke akhirat. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di dunia aja.
Di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia. Nah, orang yang berdoa hanya sampai ini, wa malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak memperoleh bagian apapun di akhirat. Dari segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu di akhirat dia tidak dapat. Tidak akan diberi. Kalau orang tidak beriman, walaupun dia kita bilang di dunia itu katanya orang itu baik-baik, dia ini orang soleh atau apa, dia bilang pemurah, dermawan. Tapi kalau dia tidak mengimani Allah, tidak mengalami hari kemudian, tidak akan dapat di akhirat. Ya, amalannya nanti di akhirat terbang seperti habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Sudah di surah Furqan ayat 23. Nah, yang kedua ini yang benar nih, yang mengintegrasikan. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini yang sampai di akhirat ini. Ya, ini populer, kalau ini enggak usah diajarin. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti ini selalu ada doanya ini. Kalau di mana-mana ada doa sampai Jumat dan khutbah Jumat pasti muncul doa ini. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ujungnya itu yang yakin bahwa dia minta perlindungan. Ya Tuhan kami berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta lindungilah kami dari azab api neraka. Azab api neraka yang wa qina azabannar. Nah, ini yang pokok yang menunjukkan bahwa dia yakini bahwa ada ancaman api neraka di akhirat. Nah, jadi kalau begitu kita mengikuti pandangan ini bahwa ada kehidupan di dunia sifatnya sementara, jalan menuju ke kehidupan akhirat. Dan kita yakini sesuai dengan perintah agama kita bahwa dunia ini tempat untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhir. Dan bekal yang paling utama adalah takwa, ya. Iman dan takwa, amal-amal saleh. Karena memang dunia kita disebut untuk ujian bagi manusia, untuk siapa yang terbaik, ahsanu amalan, yang terbaik amalan. Nah, tapi ini ada cara berpikirnya ini. Karena pada umumnya ada orang berkata ini, ya, silakan cari duniamu, jangan lupa akhiratmu. Atau kalau pergi jalan jangan lupa salat ya, selalu bilang jangan lupa. Ujungnya itu harusnya terbalik ini. Kalau bahasa Al-Quran surah Al-Qasas itu terbalik cara berpikirnya ini. Ya, kalau umumnya manusia selalu mengatakan kalau cari dunia silakan, kaya dan sebagainya. Jangan lupa salatnya, jangan lupa puasanya, jangan lupa ini, jangan lupa. Ya berarti apa ya? Sebagian kecil kalau gitu dari kehidupan akhirat. Kalau pakai surah Al-Qasas ayat 77 ini berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wasim kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard inna fi zalika innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Didahulukan akhirat. Ya, pahala-pahala. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Ini berbeda cara berpikir manusia dengan Al-Qur'an ini. Jadi orientasinya akhirat. Harus akhirat tersebut. Kenapa demikian? Kalau kita orientasi di akhirat, Allah menjamin untuk kehidupan dunia. Seluruh yang makhluk diciptakan di alam semesta ini sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Kalau kita orientasi akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau orientasi dunia, belum tentu kita dapat akhirat. Nah, ini resikonya ini kalau salah berpikir ini manusia ini. Jadi seolah-olah urusan akhirat, urusan salat dan sebagainya ini baca-baca itu hanya pengisi waktu loh gitu ya. Nanti kalau ada waktu baru salat. Harusnya waktu salat itu sudah ditentukan waktunya. Ya. Dan kita ikuti itu. Yang lain jadwal dunia kita atur. Makanya sebenarnya Allah ini sudah sangat struktur kehidupan ini siang dan malam sudah diatur sedemikian rupa. Ini waktu salat subuh, ini waktu salat ini di sela-sela itu hendak kerja. Di zuhur bisa kerja lagi. Sampai asar istirahat. Pada umumnya kita kan sudah asar kita istirahat sudah, tidak bekerja lagi di kantor, balik ke rumah.
waktu itu. Maghrib lagi, isya lagi. Sudah isya kita bisa tidur. Nah, itu semuanya sudah diatur. Harusnya jadi patokannya itu adalah waktu-waktu itu. Jadi saya juga sudah berusaha kalau jadwal mengajar, walaupun kalau ini yang saya kendalikan, kecuali saya ikut dalam acara orang yang mereka yang mengendalikan. Jadi saya berusaha untuk menjadikan waktu-waktu sholat, kapan azan, sebelum azan sudah kita tinggalkan. Langsung kita menuju tempat ibadah sholat. Sudah itu baru ngajar lagi. Sudah asar baru ngajar lagi kan. Kalau di kampus ini biasanya jam 8 mulai, kalau ada yang jam 7.30, itu 2 mata pelajaran, 2 mata kuliah. Duhur berhenti istirahat sampai jam 1. Kemudian masuk lagi 1 ini. Sudah asar masih bisa lagi masuk kalau masih kuat. Nah, itu caranya Allah sudah ngatur itu, jadwal-jadwal itu. Dan itu sebenarnya sesuai kalau kita mau ikuti. Sesuai. Cuma kalau kita buat jam 8, 2 jam setengah, harusnya rata-rata ya 2 jam. Itu sudah pas cocok dengan waktu yang sholat yang ditentukan Allah. Nah, ada yang keempat, kesatuan iman dan amal saleh, selalu menggandengkan wallazina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Contohnya aja, kesatuan iman dan amal saleh, ya. Jadi yang saya sebut tadi di surah Al-Furqan ayat 23 itu, orang yang tidak beriman itu amal-amalnya disebut amal aja, bukan amal saleh. Karena hanya amal saleh yang disebut amal saleh apabila dilandasi dengan iman. Makanya dalam Al-Quran selalu bunyinya amanu wa amilus shalihat wallazina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ini harus paket ini. Kalau tidak iman dan amal saleh, tidak masuk ini. Nah, ada juga di surah Al-Kahfi ini yang sering kita baca. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kalau mau dapat amal saleh harus ada imannya dulu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh memperoleh surga firdaus sebagai tempat tinggal. Ya, jannatul firdausi nuzula. Nah, yang terakhir nih. Terakhir adalah kesatuan yang tidak terpisah, yang walaupun tidak ada satu tempat, tapi tidak bisa dipisahkan penjelasan berkaitan dengan surga dan neraka dalam Al-Quran. Contohnya di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan kita lihat ujung dari frase dari kalimat ini, gramatika bahasa Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, ingkar dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi kita lihat di sini suatu kesatuan, karena hanya ada 2 pilihan manusia nanti di akhirat. Ada 2 tempat saja, surga atau neraka. Tidak ada tempat lain. Ya, kalaupun ada yang disebut dengan Al-Araf itu kan prosesnya. Karena ada orang di Al-Araf tempat yang tinggi yang masih menunggu. Mungkin dia adalah orang-orang yang terakhir masuk surga gitu ya. Paling terakhir nanti orang-orang yang masuk neraka dulu. Dia belum bisa masuk surga, tapi juga tidak masuk neraka. Sehingga dia berkata dalam Al-Quran kan, kalau dia melihat ke belakang, dia lihat penghuni neraka. Dia berdoa, ya Allah janganlah Engkau masukkan kami dalam golongan mereka. Dan dia kepingin masuk surga, tapi belum bisa diizinkan masuk. Nah, itu sementara aja. Pada intinya hanya 2, surga atau neraka. Nah, yang ayat yang ketujuhnya, yang kebalikannya tadi. Nah, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya, lagi-lagi amanu wa amilus sholihat. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi kita sebut ini keserasian, ada keterkaitan linknya, ada penghuni surga, sebaik-baik tempat tinggal, dan penghuni surga adalah sebaik-baik tempat tinggal dan sebaik-baik makhluk yang ada di dalam. Khairul bariyah. Kalau di neraka seburuk-buruk tempat dan juga orang-orangnya adalah syarrul bariyah,
seburuk-buruk makhluk. Makanya dalam Al-Quran diceritakan bahwa manusia itu ketika yang masuk orang-orang yang rugi tadi di akhirat, dia masuk ke neraka ini, dia benci kepada dirinya sendiri. Yang saya sering ungkap itu, konflik-konflik di akhirat itu lebih luas dan lebih lama berkelanjutan. Karena konflik dengan setan, iblis, konflik dengan dirinya sendiri, konflik dengan yang jadi saksinya, bahkan dengan malaikat yang ikut mencatat perjalanan kita hidup di dunia itu. Kan di surah Al-Kahf menyebutkan malaikat yang mengiringi kita inilah yang mencatat kebaikan yang akan mendorong manusia ke neraka kalau dia masuk neraka. Tapi kalau dia masuk surga, dia pula yang akan mengantar kita dan dijemput malaikat-malaikat di sana. Ini malaikat ini adalah teman setia. Masuk neraka aja masuk dia yang antar ke sana, ketika didorong katanya. Dan kalau di surga diantar ke surga. Ya, di sana dijemput pula dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa semoga kita semua di sini, para jamaah yang bisa mengikuti secara online dan juga keluarga-keluarga kita semua kaum muslimin, insya Allah akan berada di tempat yang disebut dengan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, dan berada di tempat yang terbaik. Dan insya Allah akan kita disambut oleh para malaikat yang pernah mendengar nama-nama kita disebut pada majelis-majelis di akhirat dengan ucapan Assalamualaikum bima sabartum fa ni'mal badal. Ya, salam sejahtera atas kalian, atas kesabaran kalian dalam menjalani kehidupan di dunia untuk mencari kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat, dan disebutkan di situ adalah inilah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Baik, kita tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan dinikmati snack.